Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Maya Puspita dari kelas 12 IPS 2 akan mengerjakan tugas ekonomi, yaitu materi tentang persamaan dasar akuntansi. Sebelum mulai ke dalam isi videonya, aku akan menjelaskan apa aja proses tugasnya itu bagaimana saja. Nah, yang pertama kita disuruh untuk membuat sebuah perusahaan milik sendiri dan dilakukanlah sebuah transaksi minimal 10 transaksi. Di video kali ini aku bakal nunjukin sekitar 12 transaksi yang dilakukan pada bulan Maret 2020. Nah, perusahaan jasa yang aku buat ini bergerak di bidang pendidikan, di mana kita mengadakan sebuah tempat untuk les mata pelajaran setiap mapel yang ada di SMA, dari mulai matematika, fisika, kimia, ekonomi, biologi, dan sebagainya. Nah, perusahaannya aku namain perusahaan Tamaska Educlass. Aku udah bikin berbagai transaksi yang udah aku susun dari tanggal awal bulan Maret sampai akhir bulan Maret. Jadi aku pakai transaksi dalam waktu 1 bulan. Nah, ini ada beberapa file tentang transaksi yang dilakukan di perusahaan saya, ceritanya di perusahaan saya sendiri pada bulan Maret 2020. Ada sekitar 12 transaksi mungkin ya, ada dua lembaran sih di sini. Nah, ini transaksinya. Kita langsung masuk ke transaksi yang pertama, yaitu pada tanggal 1 Maret 2020 menyetor uang pribadi sebagai modal awal sebesar 50 juta rupiah dan peralatan senilai 500 ribu rupiah. Bagaimana cara analisis transaksi tersebut ke dalam persamaan dasar akuntansi? Jadi, menyetor uang pribadi sebagai modal awal, otomatis kas kita kan bertambah 50 juta, terus peralatan kita bertambah 500 ribu dan modal kita bertambah 50 juta 500 ribu. Kita lihat di persamaan dasar akuntansi ini. Nah, ini udah ada tabel persamaan dasar akuntansi. Ini dalam ribuan ya, jadi aku hanya tulis depannya saja. Jadi 0 di belakang 0, angka 3, 03 di belakangnya itu aku tulis, aku singkat gitu. Nah, yang tanggal 1 Maret itu kan disetorkan uang pribadi sebesar 50 juta rupiah dan peralatan senilai 500 ribu rupiah dan sebagai modal awal ya, sebagai modal awal. Jadi modal awalnya itu adalah 50 juta 500 ribu. Kenapa? Soalnya harta sama dengan utang ditambah modal. Jadi ada yang apapun yang ada di harta itu dijumlahin jadi modal. Jadi kita tulis di sini modal awal gitu kan, modal awal milik perusahaan. Nah, terus sekarang kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 4 Maret 2020 membeli perlengkapan kantor sebesar 200 ribu rupiah secara tunai di Gramedia Store. Berarti analisisnya, perlengkapan bertambah sebesar 200 ribu rupiah dan kas berkurang sebesar 200 ribu rupiah. Kita masuk ke dalam persamaan dasar akuntansinya. Terdapat tanggal 4 Maret 2020 kas berkurang 200 ribu. Jadi kalau misalkan berkurang di dalam persamaan dasar akuntansi itu dikasih tanda kurung ya. Dan perlengkapan bertambah sebesar 200 ribu rupiah. Terus keterangannya yaitu membeli perlengkapan kantor secara tunai. Next ke persamaan transaksi berikutnya, tanggal 5 Maret 2020 membeli 2 buah iPad ke toko Pamungkas sebesar 1 juta rupiah per buah secara kredit. iPad biasanya masuk ke dalam peralatan di mana suatu alat yang bertahannya itu bisa lebih dari 1 tahun atau bahkan 2 tahun. Jadi dalam jangka panjang kalau peralatan. Kalau misalkan perlengkapan itu biasanya kurang dari 1 tahun itu udah habis gitu kan, seperti kertas, terus buku dan sebagainya. Tapi kalau misalkan iPad itu masuk ke dalam peralatan. Jadi peralatan bertambah sebesar 2 juta rupiah dan utang bertambah 2 juta rupiah. Kita masuk ke dalam persamaan dasar akuntansinya. Dilihat tanggal 5 Maret 2020
peralatan bertambah 2 juta rupiah dan utang bertambah 2 juta rupiah dengan keterangan membeli peralatan iPad secara kredit. Selanjutnya yaitu tanggal 6 Maret 2020 membayar beban iklan 10 kali terbit untuk promosi les matematika sebesar 5 juta rupiah. Tapi baru dibayar 2.800.000 dan sisanya dibayar kemudian. Jadi kalau misalkan beban iklan itu masuk ke dalam pasiva ya. Jadi baru dibayar 2.800.000. Jadi kas berkurang sebesar 2.800.000, berarti sisanya 2.200.000 kan. Dan 2.200.000 itu masuk ke dalam utang bertambah 2.200.000 dan modalnya berkurang 5 juta. Kenapa modal berkurang? Soalnya iklan ini sudah dalam bentuk beban. Kalau misalkan beban itu masuknya ke ngurangin modal kalau beban. Jadi persamaan dasar akuntansinya adalah tanggal 6 kas berkurang 2.800.000 dan utang bertambah 2.200.000 dan modal berkurang 5 juta. Jadi tadi kan 50.500.000 dikurangi 5 juta itu jadi 45.500.000 ya. Terus ini tadi ada tambahan utang kan, jadi 4.200.000 dan kas tinggal 47 juta rupiah. Nah, setelah kita beroperasi selama beberapa hari, ada tuh aku tempat les kita itu bisa ada pelanggan. Di sini ada transaksi yaitu tanggal 8 Maret 2020 menerima pendapatan jasa atas biaya les ekonomi sebesar Rp100.000 dibayar secara tunai. Berarti kas bertambah sebesar Rp100.000 dan modal bertambah Rp100.000. Nanti keterangannya itu adalah pendapatan jasa. Nah, kita lihat di persamaan dasar akuntansinya. Yaitu pada tanggal 8 Maret 2020 kas bertambah 100.000 dan modal bertambah 100.000 dengan keterangan pendapatan jasa. Selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2020 yaitu membayar biaya sewa toko secara tunai sebesar 4 juta rupiah untuk 1 bulan. Berarti kalau misalkan bayar biaya sewa nanti akan jadi beban sewa selama 1 bulan itu. Jadi persamaannya itu analisisnya kas berkurang sebesar 4 juta dan modal berkurang sebesar 4 juta. Jadi persamaan dasar akuntansinya yaitu tanggal 10 Maret kas berkurang 4 juta rupiah dan modal berkurang 4 juta rupiah dengan keterangan beban sewa toko selama 1 bulan. Sanksi selanjutnya yaitu pada tanggal 15 Maret 2020 membayar sisa beban iklan yang belum dibayar pada tanggal 6 Maret 2020. Persamaan dasar akuntansinya yaitu pada tanggal 15 Maret sisanya itu kan 2.200.000. Jadi kas berkurang sebesar 2.200.000 dan utang juga berkurang sebesar 2.200.000. Jadi utang itu kan berkurang jadi 2 juta. Kenapa nggak modal? Soalnya kan tadi udah dikurangin di awal itu yang 5 juta. Jadi kita hanya membayar sisanya saja. Keterangannya yaitu membayar sisa utang beban iklan yang sudah dibayar sebelumnya. Jadi modal masih tetap 41.600.000, utang menjadi 2 juta karena berkurang dan kas berkurang juga menjadi 40.900.000 rupiah. Selanjutnya yaitu transaksi pada tanggal 16 Maret 2020 pemilik mengambil uang pribadinya sebesar 300.000 rupiah untuk keperluan mendadak. Berarti ini disebut sebagai prive, yaitu pengambilan uang pribadi. Persamaan dasar akuntansinya yaitu kas berkurang sebesar 300.000 rupiah dan modal berkurang sebesar 300.000 rupiah dengan keterangan sebagai prive. Transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 17 Maret 2020 membayar 2 buah iPad ke toko Pamungkas yang dilakukan pada tanggal 5 Maret 2020. Jadi kan tanggal 5 Maret 2020 itu kita melakukan utang ya, membelinya tuh secara kredit.
sebesar 2 juta yang ini. Nah, pada tanggal 17 Maret kita dibayar. Kita membayar peralatan tersebut ke toko pamungkas sebesar 2 juta, berarti mengurangi kas sebesar 2 juta rupiah dan mengurangi utang sebesar 2 juta rupiah dengan keterangan bayar peralatan pada tanggal 5 Maret 2020. Jadi utangnya itu akan habis, terus modalnya masih tetap 41.300.000 dan kas berkurang menjadi 38.600.000 rupiah. Next, pada tanggal 20 Maret 2020 dibayar gaji karyawan pengajar les untuk bulan Februari 2020 sebesar 3 juta. Jadi karyawan saya itu sudah bekerja sebagai guru les selama 1 bulan dan digaji semuanya itu 3 juta. Dia itu nggak tentu berapa orang, jadi gajinya itu sebesar 3 juta. Jadi tanggal 20 Maret yaitu kas berkurang 3 juta dan modal berkurang 3 juta dengan keterangan membayar gaji karyawan. Jadi kas sama modal itu sama-sama berkurang. Selanjutnya yaitu pada tanggal 24 Maret 2020 membayar beban listrik, air, wifi, dan lain-lain senilai Rp700.000 secara tunai. Berarti persamaan ini mengurangi kas sama modal. Kita lihat pada tanggal 24 Maret 2020 yaitu mengurangi kas sebesar Rp700.000 dan mengurangi modal sebesar Rp700.000 dengan keterangan bayar beban air, listrik, wifi, dan sebagainya. Jadi modal berkurang sebesar Rp37.600.000 dan kas berkurang sebesar Rp34.900.000. Yaitu pada tanggal 25 Maret 2020 mendapatkan pendapatan jasa les matematika sebesar Rp1.500.000. Otomatis dia akan menambah kas sama menambah modal. Ini lagi laris-larisnya lesnya datang banyak. Nah, jadi pada tanggal 25 Maret bertambah Rp1.500.000 dan modal juga bertambah Rp1.500.000. Keterangannya adalah pendapatan jasa. Jadi modalnya bertambah menjadi Rp39.100.000 dan kas bertambah menjadi Rp36.900.000. Pada tanggal 27 Maret 2020 membeli modul materi sebagai tambahan referensi mengajar sebesar Rp1 juta. Jadi kas berkurang Rp1 juta dan kolom modul itu bertambah sebesar Rp1 juta. Ini persamaan dasarnya yaitu 27 Maret kas berkurang sebesar Rp1 juta dan modul bertambah Rp1 juta dengan keterangan membeli modul pelajaran secara tunai. Jadi kolomnya itu bertambah, ada kolom modul. Selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2020 dalam waktu 2 minggu Namaskar Eduklas mendapatkan tawaran les sebagai promosi. Mereka diberikan sebuah kelonggaran untuk membayar dalam waktu 2 hari. Jumlah tagihannya itu adalah seluruhnya itu Rp450.000, tapi karena aku sedang promosi dengan cara memberi kelonggaran jadi hanya diberikan uang muka saja gitu. Baru dibayar Rp100.000 dan sisanya besok. Jadi ini persamaannya itu mempengaruhi kas bertambah Rp100.000 baru dibayar Rp100.000 tuh. Nah, piutang bertambah Rp350.000. Nah, modal bertambah Rp450.000 dengan keterangan uang muka pelanggan atau jadi pendapatan jasa tapi belum seluruhnya dibayar. Jadi segitu. Dan jadi modalnya nanti bertambah Rp39.550.000. Terus piutang bertambah sebesar Rp350.000 dan kas juga bertambah sebesar Rp35.500.000. Ya, transaksi terakhir yaitu tanggal 31 Maret 2020
dibayar sisa pendapatan jasa dari tanggal 30 Maret 2020. Jadi sisanya kan 350.000. Berarti kas bertambah 350.000 dan piutang berkurang 350.000, jadi habis piutangnya. Jadi kas bertambah 35.850.000 dan piutangnya juga berkurang. Jadi keseluruhannya dari seluruh transaksi selama bulan Maret 2020, kasnya berjumlah 35.850.000. Terus ini bagian peralatan tetap 2.500.000 dari transaksi paling atas. Terus perlengkapan itu 200.000 rupiah, piutangnya habis, modulnya 1.000 rupiah, terus utangnya juga habis dan modal tersisa 39.550.000. Nah, setelah dijumlahin semuanya ternyata harta sama utang dan ditambah modal itu hasilnya sama, balance. Tadi perusahaan mengalami persamaan dari harta sama dengan utang ditambah modal. Jadi hartanya semua 39.550.000 dan utang ditambah modalnya itu 39.550.000. Jadi perusahaan ini mengalami balance. Otomatis ya mungkin insya Allah nggak ada kesalahan dalam melakukan transaksi tersebut. Sekian video dari saya, yaitu tentang persamaan dasar akuntansi untuk mengerjakan tugas ekonomi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan sampai bertemu dengan video selanjutnya. Dadah.